Assalamualaikum, hai semuanya. Kita bertemu lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Tanah Indonesia mengandung teknologi paling modern sehebat ini. Tanah jarang Indonesia. Ya, memang sumber daya alam Indonesia itu ya memang sekaya dan sehebat itu gitu kan. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. These elements are vital in the production of smartphones, military equipment, medical technologies, and much, much more. If the U.S. were to gain access to Greenland's resources, it could significantly reduce our dependence on foreign suppliers, particularly China. Bayangin kalau suatu hari kamu bangun tidur, buka HP, dan tiba-tiba HP kamu nggak bisa nyala. Laptop mati total, mobil listrik di garasi rumah cuma jadi pajangan. Bahkan berita TV bilang produksi elektronik dunia berhenti total. Kamu pasti mikir apa gara-gara minyak habis atau gara-gara chip semikonduktor kayak dulu. Bukan, semua berhenti hanya karena satu hal kecil, logam tanah jarang. Namanya aja udah aneh, tapi logam ini bukan main-main. Tanpa dia, semua teknologi yang kita anggap modern bisa runtuh. Dari smartphone, turbin angin, mobil listrik, sampai jet tempur, semua butuh logam ini. Dan yang bikin makin gila, dunia hampir sepenuhnya tergantung pada satu negara buat ngatur pasokan logam ini. Tebak siapa? Yap, Cina. Namun Indonesia sangat berpotensi menjadi yang berikutnya. Tanah jarang atau rare earth elements ini bukan sekedar tanah yang langka terus dipajang di museum. Ini adalah kumpulan 17 unsur kimia yang perannya vital banget. Bukan cuma vital, tapi kayak rahasia dapur yang bikin semua teknologi canggih bisa jalan. Mulai dari ponsel yang kamu pegang, laptop tempat kamu kerja, mobil listrik yang lagi hype, sampai sistem persenjataan militer. Semua itu butuh tanah jarang. Kalau nggak ada, ya sama aja kayak bikin rendang tanpa daging. Nah, coba bayangin dunia tanpa tanah jarang. Kita mungkin masih bisa bikin HP, tapi nggak bisa sekecil dan secanggih sekarang. Bayangin HP zaman dulu yang masih pakai antena panjang, besar, berat, dan baterainya gampang suak. Itu pun udah bagus kalau bisa dipakai. Tanpa tanah jarang, drone militer nggak akan bisa terbang stabil. Satelit komunikasi bisa mati total. Bahkan kendaraan listrik yang digadang-gadang sebagai masa depan bisa berhenti jadi sekedar konsep doang. Nah, kunci utamanya ada di fungsi masing-masing unsur ini. Misalnya neodymium, unsur yang jadi bahan magnet super kuat. Magnet ini ada di speaker, motor listrik, dan bahkan di rudal kendali. Dan kalau neodymium lenyap, coba bayangin mobil listrik Tesla yang katanya masa depan dunia tiba-tiba nggak bisa diproduksi lagi. Atau europium, yang dipakai buat bikin layar smartphone bisa berwarna tajam. Tanpa ini mungkin kita bakal balik lagi ke layar monokrom hijau kayak komputer tahun 80-an. Tapi jangan kira tanah jarang ini cuma soal teknologi sehari-hari. Di ranah militer dampaknya bisa bikin bulu kuduk berdiri nih. Ada yttrium, terbium, samarium. Unsur-unsur ini dipakai buat bikin sistem sonar kapal selam, laser militer, bahkan peralatan radar. Jadi kalau ada negara yang kehabisan suplai tanah jarang, sama aja kayak prajurit masuk perang tanpa peluru. Nah, sekarang disinilah cerita jadi makin dramatis. Siapa yang pegang kendali atas pasokan tanah jarang, dia pegang leher dunia. Dan saat ini negara yang hampir monopoli suplai global adalah Cina. Yap, sekitar 60-70% produksi tanah jarang dunia berasal dari sana. Jadi kalau Cina lagi ngambek, tinggal dikurangi ekspor sedikit aja. Negara-negara lain bisa kelabakan. Amerika pun yang katanya superpower pernah ngerasain pahitnya ini. Tahun 2010 waktu Cina sempat nahan ekspor ke Jepang gara-gara konflik wilayah, harga tanah jarang langsung melambung tinggi dan bikin industri elektronik serta otomotif Jepang gemetar. Nah, kita kembali ke Indonesia. Jangan salah, kita juga punya cadangan tanah jarang banyak yang tersebar di Kalimantan, Sumatera, bahkan Bangka Belitung. Lokasi-lokasi ini sering disebut sebagai harta karun masa depan. Masalahnya kita belum benar-benar mengelola secara maksimal. Cadangannya ada, tapi belum jadi pemain besar. Padahal kalau dimanfaatkan dengan benar,
Ini bisa jadi kunci Indonesia bukan cuma jadi penonton, tapi pemain utama di arena geopolitik global. Indonesia ternyata menyimpan harta karun logam tanah jarang dengan angka yang bikin dahi berkerut. Data resmi Kementerian ESDM mencatat, cadangan di Bangka Belitung sekitar 207.397 ton. Di Sumatera Utara 19.917 ton, dan di Kalimantan Barat 219 ton. Sementara kajian ilmiah tahun 2019 memperkirakan total teridentifikasi mencapai 72.579 ton dari berbagai lokasi termasuk Sulawesi dan Papua. Nah, meskipun begitu, ahli geologi dari IAGI menekankan bahwa cadangan aktual yang bisa dihitung baru sekitar 300.000 ton. Namun potensi tersembunyinya diyakini bisa menembus miliaran ton. Bahkan ada estimasi awal yang menyebut hingga 1,5 miliar ton. Jadi di satu sisi angka yang pasti masih ratusan ribu ton, tapi di sisi lain, bayangan kekayaan yang tersimpan di perut bumi Indonesia bisa jauh lebih besar. Tentu aja menunggu eksplorasi serius untuk membuktikannya. Sekarang mari kita geser sedikit pandangan ke kutub utara. Ada satu pulau raksasa bernama Greenland, wilayah otonomi Denmark. Bagi sebagian orang, Greenland itu cuma dikenal karena es tebal, beruang kutub, dan jadi destinasi riset iklim. Tapi di balik es yang mencair akibat perubahan iklim, ternyata Greenland menyimpan peti harta karun, tanah jarang dalam jumlah besar. Ini udah kayak film bajak laut yang cari pulau misterius dengan harta emas di bawah tanah. Bedanya harta Greenland bukan emas, tapi unsur-unsur kimia yang bisa bikin negara jadi superpower. Nah, uniknya Amerika sampai pernah bikin langkah mengejutkan. Presiden Donald Trump secara terang-terangan nawarin buat beli Greenland. Kedengarannya absurd, tapi kalau dipikir-pikir logis juga. Karena siapapun yang menguasai Greenland, otomatis menguasai salah satu cadangan tanah jarang paling strategis di dunia. Sekarang biar lebih gampang dipahami, mari kita lihat fungsi beberapa unsur tanah jarang satu persatu. Neodymium atau Nd bikin magnet super kuat yang ada di motor listrik, turbin angin, sampai sistem navigasi rudal. Kalau ini hilang, industri mobil listrik dan energi hijau bisa lumpuh. Kemudian dysprosium atau Dy bikin magnet tahan panas, dipakai di reaktor nuklir dan kendaraan hibrida. Tanpa ini, bayangin mobil listrik nyala bentar, langsung panas kayak HP kentang dipakai main game seharian. Kemudian ada europium atau EU, bikin layar TV, smartphone, dan lampu LED jadi berwarna cerah. Nah, kalau hilang, dunia bisa balik ke layar monokrom. Kemudian yttrium dengan unsur Y, dipakai buat superkonduktor, laser medis, dan senjata militer. Nah, hilang, dunia bisa kehilangan teknologi radar canggih. Ada lanthanum atau Le, bikin lensa kamera, teleskop, sampai night vision. Tanpa ini militer bisa buta malam hari, dan kamera ponsel kita bakal kualitasnya drop parah. Jadi setiap unsur punya peran yang gak tergantikan. Nah, sekarang bayangin kalau tiba-tiba dunia kehabisan tanah jarang atau aksesnya diblokir oleh negara tertentu. Tanpa mereka semua, dunia akan mundur ke ratusan tahun lalu. Nah, zaman ini nyata, terutama buat Indonesia. Kenapa? Karena kita masih lebih banyak jadi penjual bahan mentah ketimbang pemain utama yang punya kendali. Kalau nggak hati-hati, Indonesia bisa jatuh ke jebakan klasik. Punya cadangan besar tapi yang panen keuntungan adalah negara lain. Kita bisa jadi kayak orang yang punya sawah luas tapi gabahnya dijual murah. Sementara nasi di restoran mewah dijual mahal dan untungnya diambil orang lain. Tapi Indonesia ini posisinya strategis banget. Di Asia Tenggara kita bukan cuma kaya tambang nikel, tapi juga tanah jarang. Kalau dikelola dengan benar, kita bisa jadi OPEC versi tanah jarang. Bayangin negara-negara maju yang butuh bahan baku teknologi harus negosiasi dengan kita. Tapi kalau salah urus, ya kita cuma jadi penonton yang kebagian debu doang. Nah, kesimpulannya tanah jarang itu DNA dari semua teknologi abad 21.
Tanpa dia, dunia modern kita bisa ambruk. Indonesia menyimpan harta karun logam tanah jarang dengan angka yang bikin kita senang duluan. Namun dari semua ini bukan berarti semuanya akan berjalan mulus, tapi bayangin ancamannya kalau kita salah langkah. Dunia udah kasih contoh, Amerika sampai nawarin beli Greenland cuma gara-gara tanah jarang. Kalau cadangan kita terbukti melimpah, jangan kaget kalau suatu hari ada kekuatan asing yang mulai kasih tekanan halus ke Indonesia. Mulai dari investasi yang kelihatan manis di depan, sampai intervensi politik di belakang layar. Analogi gampangnya gini, tanah jarang itu kayak oksigen buat dunia modern. Selama ini kita bernafas santai karena oksigen melimpah. Tapi coba bayangin kalau oksigen cuma ada di beberapa negara aja. Mereka yang punya bakal jadi penguasa, dan yang gak punya harus nurut dan mati perlahan. Nah, tanah jarang posisinya udah sampai segenting itu. Tentu aja dunia gak akan tenang kalau Indonesia benar-benar menguasai tanah jarang. Mereka butuh kita, tapi mereka juga bisa habis-habisan mengencet kita kalau kita lengah. Nah, tulis komentar kalian di kolom komentar video ini, share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe WQWEG jika kalian ingin melihat potensi Indonesia lebih luas lagi. Oke guys, lihat ya videonya ini. Jadi memang sekaya itu, memang sehebat itu gitu ya, sumber daya alam Indonesia. Memang kaya dengan suburnya tanahnya gitu ya. Indonesia ini memiliki tanah yang begitu begitu istimewa gitu kan. Bahkan banyak gitu kan sumber daya alam di Indonesia ya, memang subur lah kan tanahnya nih. So terima kasih banyak sebab kami sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.